Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pengertian Pancasila pertama kali muncul pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau dasar. Gambar di samping merupakan sidang BPUPKI pertama. Nah, masih ingatkah dengan BPUPKI? Mungkin di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mempelajarinya. Apa ya kepanjangannya BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Panca artinya 5, sila artinya sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Nah, sekarang pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro SH, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Apakah kedudukan Pancasila? A. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung isi yang diwajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang dimaksud adalah kehidupan bersama suatu negara membutuhkan tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya bersumber pada pandangan hidupnya tersebut.
Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. C. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi negara dalam cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. D. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Maksudnya, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, baik, dan tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia. E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Menurut Presiden Soeharto dalam pidato di depan sidang DPR GR pada tanggal 17 Agustus 1967, cita-cita luhur negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila ini ditemukan kembali oleh bangsa Indonesia setelah lama terpendam pada masa penjajahan Barat. 3. Fungsi Pancasila. Apakah fungsi Pancasila? A. Pancasila sebagai ideologi nasional. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional meliputi berikut ini. 1. Pancasila sebagai ideologi. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang baik. B. Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ini fungsi-fungsi dari sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia berhak bebas memilih keyakinan yang ia yakini benar tanpa memaksa pihak-pihak yang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua pemimpin harus bersikap simpatil, adil, arif, dan tegas tanpa membedakan kaum miskin ataupun kaya. 3. Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia harus bersatu karena persatuannya adalah benteng kekuatan untuk Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang pemimpin harus bisa membangun kesejahteraan rakyat, bersikap toleransi, menghargai pendapat, dan selalu mengedepankan urusan rakyatnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin harus bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tidak membedakan perbedaan antara rakyat satu dengan rakyat lainnya. Baik, itulah tadi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 1 bagian A. Nah, untuk selanjutnya adalah soal tanya jawab. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melalui voice note atau pesan suara yang langsung dikirim lewat WA jalur pribadi. Nomor 1. Apakah pengertian Pancasila? 2. Apakah kepanjangan BPUPKI? 3. Pada tanggal berapakah lahirnya Pancasila? 4. Kedudukan Pancasila adalah 5. Sebutkan 2 fungsi sila Pancasila.
Nah, itulah tadi soal yang harus kalian jawab melalui voice note atau pesan suara yang dikirim melalui WA jalur pribadi. Terima kasih anak-anak, semoga tetap selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.